Ayo subscribe, like, komen. Baik, selanjutnya kita akan membahas salah satu aplikasi atau program dari Scania ya, yaitu Scania Diagnos dan Program 3. Jadi aplikasi ini digunakan untuk mendiagnosa sama pengecekan dan memprogram unit-unit Scania. Program ini digunakan untuk unit Scania tipe PGRT series ke atas ya. Jadi tipe PGRT series, tipe NTG, tipe XT itu sudah menggunakan SDP3. Untuk tipe di bawahnya yaitu tipe-tipe 4 series, maka menggunakan SD2 yaitu program di bawahnya SDP3. Sebelum kita lanjutkan penggunaan aplikasi SDP3, yang pertama-tama harus dipahami adalah pada saat kita menggunakan aplikasi SDP3, maka kita memerlukan namanya USB key ya. USB key ini adalah kunci untuk membuka aplikasi program SDP3. Jadi kalau tidak ada USB key, maka menu-menu di dalam program SDP3 itu tidak akan muncul. Terus selanjutnya untuk menghubungkan antara unit Scania dengan komputer diperlukan namanya adalah VCI ya. Nanti VCI ini ada dua macam yang sekarang, yaitu VCI 2, ini digunakan untuk SDP3 juga. Nanti ada juga yang VCI 3. VCI 3 ini sudah dibekali dengan wireless, jadi tidak memerlukan kabel koneksi dari toolnya menuju ke komputer, jadi wireless. Tapi kalau untuk SD2 itu full menggunakan kabel ya, jadi dari unit ke VCI ada kabelnya, dari VCI ke komputer ada kabelnya. Terus selanjutnya yaitu program SDP3 yang terinstal di komputer. Jadi kita harus memerlukan itu semua untuk menjalankan SDP3 dan pengecekan di unit. Untuk tampilan SDP3 itu yang pertama, jadi kalau kita sudah memiliki USB key, maka di sini akan tampil ini ya USB key-nya. Jadi kalau ini disilang, maka USB key tidak terbaca ya. Jika USB key terbaca, maka ini akan tampil ya, tidak disilang. Ketika ini sudah tidak disilang, artinya USB key terbaca, maka menu ini akan muncul, yaitu check and adjustment, terus conversion, maintenance, product update, sama bodywork. Nah, di file itu ada save product information. Ini biasanya kita gunakan untuk melakukan download data unit ya. Jadi data unit itu bisa kita download, nanti akan tersimpan di komputer. Jadi pada saat kita tidak di unit atau SDP3 tidak dicolok di unit, maka kita masih bisa untuk membuka file tersebut untuk melakukan pengecekan atas data tersebut. Contoh hasil downloadnya adalah seperti ini ya. Ini adalah hasil download SDP3 yang tadi save product information ya. Jadi hasil downloadnya seperti ini. Nah, bentuknya itu adalah TXT ya. Bentuknya teks txt.txt. Nah, bentuk .txt ini bisa dibuka nanti menggunakan, kita bisa membuka di SDP3 menu demo. Kalau ini kita buka, datanya ini terenskripsi ya, jadi tidak bisa kita baca secara langsung. Jadi kita harus buka menggunakan SDP3. Cara membuka hasil data download tersebut adalah kita bisa membuka demo. Jadi kita buka demo, terus start demo, kita cari tempat penyimpanan data yang sudah kita download.
Contohnya di sini saya menyimpannya adalah di desktop, terus di data SDP3 video. Nah, ini baru kita open atau kita buka. Nah, setelah kita buka, nanti tampilan di menu awal atau tampilan di layar itu berubah menjadi demo. Artinya kita menjalankan demo. Terus selanjutnya tampilan di sini ini adalah menunjukkan unit yang kita mau demonstrasikan. Nah, contohnya di sini SN unitnya adalah ini. Terus selanjutnya di bagian kanan ini ilustrasi kalau komputer itu sudah terkoneksi dengan VCI. Artinya ini terkonek. Nah, terus VCI sudah terkonek dengan unit. Maka ini sudah diilustrasikan atau dibuat seolah-olah komputer SDP3 ini sudah connect dengan unit. Sebelah kanan ini adalah sertifikat ya. Sertifikat ini kalau silang berarti kita tidak bisa melakukan update program di unit. Jadi kita perlu sertifikat untuk melakukan update program unit ya secara online. Setelah kita memilih serial number atau ini ya data download yang kita mau demo, nah, kita bisa klik check adjustment untuk masuk menu check adjustment. Nah, di dalam menu check adjustment ini nanti kita bisa mengecek data-data yang ingin kita lihat ya di unit, atau kita bisa melakukan adjustment yaitu pengaturan data unit. Jadi untuk koneksi di sini ada checklist connection ya. Artinya ini harus kondisi terpenuhi semua baru bisa masuk demo. Nah, ini contohnya kita sudah masuk menu demo. Jadi kita sudah masuk dalam satu unit ya. Jadi diilustrasikan atau dibuat seolah-olah kita sudah masuk atau pengecekan membuka satu unit. Di sini ada menu user function, electrical system, terus ada function dan product information. Nah, di electrical system kita bisa melihat error code. Nanti untuk melihat error kode, terus pengecekan sensor-sensor itu bisa kita lihat di electrical system. Untuk melakukan adjustment atau pensettingan kita bisa melakukan di function. Jadi di function itu ada menu, salah satunya adalah adjustment. Kita melakukan setting, terus cek kita melakukan pengecekan, terus calibration kita untuk melakukan kalibrasi. Contoh untuk pengecekan error, jadi contoh untuk ngecek errornya kita masuk electrical system dan kita lihat di sini ada dua error yang muncul. Artinya ketika ada tanda seru dan ada gambar freeze, ini ada gambar seperti ini mengindikasikan bahwa ini adalah aktif ya. Jadi kalau kita lupa kodenya, kita lihat aja seperti ini, maka akan muncul aktif, inaktif. Jadi kalau ada gambar bulat ini, maka dia aktif. Terus selanjutnya, ketika kita mau melihat error-error yang sudah kerekod dan tidak aktif, kita bisa centang ini show inactive. Maka error yang tidak aktif ini akan muncul. Jadi ini adalah contoh error yang tidak aktif pada saat kita koneksikan SDP3 ke unit. Nah, ini contoh yang aktif. Jadi error ini error yang sedang berjalan di unit tersebut. Terus selanjutnya ini adalah error, ada tulisan 1, ini berarti error utama ya.
nanti ada error namanya primary dan secondary. Primary itu ya error utama. Kalau secondary ya error yang berkaitan dengan primary. Bisa jadi sebenarnya errornya itu adalah primary menyebabkan error-error yang lain, sehingga disebutnya error secondary. Nah, ketika kita klik show secondary, maka ketika di unit tersebut ada error secondary, maka dia akan muncul nanti error kodenya, terus muncul angkanya angka 2. Yang ini untuk merubah local time. Terus selanjutnya ini adalah untuk mengubah hexadesimal untuk error kodenya ya. Nah, biasanya kita untuk pengecekan ini tanpa dicentang, yang ini juga tidak dicentang. Terus secondary sama show and active itu harus dicentang. Jadi yang paling utama adalah dua ini harus kita centang untuk melakukan diagnos atau troubleshooting di unit Scania. Untuk pembacaan error, contohnya ketika kita klik satu buah error, nah, ini kita klik, maka di sebelah kanan ini ada guidance untuk kita melakukan troubleshooting atau identifikasi error. Contohnya ini ada EMS 5202, ini adalah errornya. Terus ini adalah deskripsi error, yaitu air filter itu block atau buntu ya. Jadi air cleanernya ini buntu. Nah, di sini ada deskripsinya, yaitu block air filter. Terus error identifikasinya ada, kita tinggal membacanya, yaitu pressure dan temperatur sensor T202 ini membaca terlalu rendah pressure-nya ya. Ini terlalu rendah. Nah, penyebabnya apa? Error tersebut muncul, yaitu ini sudah dijelaskan juga penyebabnya. Ya, di sini penyebabnya adalah air filter ini kemungkinan adalah buntu ya, block. Ya. Jadi air intake ini terhalang atau terhambat. Nah, kemungkinan sih air filternya buntu. Terus munculnya error dan temperatur sensor T202. Jadi muncul error pada sensor temperatur dan pressure T202. Terus selanjutnya sistem responnya ini adalah maka si operator akan melihat warning lamp berwarna putih di ICL. ICL itu instrumen cluster ya, atau monitor panelnya di Scania. Terus di sini ada gejalanya, yaitu simptom itu adalah gejala ya. Di gejalanya nanti adalah si fuel consumption-nya akan meningkat, terus low power ya, karena di sini ada respon from the engine ya. Buruknya respon engine. Jadi ini nanti akan muncul low power dan fuel konsumsinya akan meningkat. Terus selanjutnya ini action ini adalah yang perlu kita cek. Yang pertama, ini contohnya cek air intake, kebuntuan air intake ya. Jadi kita harus mengecek di air intake system di mana kemungkinan adanya kebuntuan di situ. Terus ini mengganti air filter. Air filter itu ya air cleaner ya. Terus cek pressure dan temperatur sensor apakah ada kerusakan. Nah, demikian untuk cara pembacaan error di SDP3. Nah, untuk menu-menu yang lain akan kita bahas di lain kesempatan. Demikian untuk sharing kali ini. Terima kasih.